Oh nggih, petilas teh mulai saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 3 Katingan Kuala atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Haji Rian Rosaliusma Oktapianto MPD, yang kami hormati Bapak Ibu yang telah bergabung di komunitas Gembili pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Google Meet pada malam hari ini di komunitas Gumbili Kantin 30 dengan tema ekoliterasi literasi yang terlupakan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP 3 Katingan Kuala atau yang mewakili. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Acara yang keempat yaitu tanya jawab dan acara yang kelima yaitu penutup. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP 3 Katingan Kuala kepada Ibu Heni selaku perwakilan, kami persilahkan. Assalamualaikum, Ibu. Apakah ada suaranya, Bu? Bapak? Alhamdulillah ada Bu, Oh, maaf. nggih. Tadi ada kendala sesuatu. Oh, nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat Bapak warahmatullahi. narasumber, Bapak Rian, yang terhormat tamu Pak Arbani, kemudian ada Ibu Marlisa juga, Alhamdulillah, ada Ibu Wiwin, kemudian yang saya banggakan teman-teman sekalian, Dewan Guru dan Staf SMP Negeri 3 Katingan Kuala, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan rutinitas kegiatan komunitas belajar kita Gumbili. Tidak berpanjang lebar, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah berkenan hadir dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan pada kegiatan ini kita bisa menerima manfaat, menerima kegunaan dan ilmu-ilmu yang dapat kita terapkan di dalam kegiatan kita di sekolah. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Heni yang telah mewakilkan sambutan Kepala Sekolah SMP 3 Katingan Kuala. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rian Yusma Oktapianto MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu acara, Ibu Desi, yang telah mempersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu guru atas izinnya dengan undangan dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan beliau adalah teman saya, sekegiatan nasional, pernah di seminar nasional guru berprestasi tingkat nasional di Kemdikbud. Alhamdulillah, silaturahim dari 2018 atau 2019 saya lupa lagi. Alhamdulillah masih sampai saat ini bisa terus bersilaturahim, alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini, setelah tadi beberapa kali, kok ini saya nggak bisa masuk gitu ya. Ternyata harus pakai akun ini, akun umum ya, bukan yang Kemdikbud. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu guru SMP Katingan ya ini ya, SMP Katingan. Alhamdulillah di sesi ini
saya ingin sharing gitu ya, sharing ada satu literasi yang di mana, mungkin terlupakan gitu, mungkin terlupakan. Jadi ini adalah buku karya saya pertama saya ini, judulnya memang agak maaf suara saya ada terdengar jelas? BMC? Terdengar, Pak, Oh ya alhamdulillah. alhamdulillah, Dengar. takutnya saya barusan ada geresak-geresak apa itu. Ini adalah, eee, buku saya pertama yang berjudul Literasi Dasar yang Terlupakan. Ini agak apa, nyeleneh ya, kenapa literasi terlupakan gitu ya. Sedangkan, menurut UNESCO sendiri, literasi dasar itu ada 6, literasi bahasa dan sastra, literasi berhitung, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Nah, justru karena itu juga, dari literasi dasar yang dikemukakan oleh UNESCO dan juga oleh Kemendikbud, itu tidak ada literasi ekologis atau ekoliterasi. Sedangkan negara kita adalah negara yang kata para ahli geologis dan para ahli ekologi itu adalah the ring of fire, cincin api. Bayangannya cincin api itu adalah tempatnya, eee, banyak bencana, karena banyak gunung berapi, kemudian suatu daerah yang terus berkembang sisi geologisnya. Bukan hanya bencana, geografis, bencana alam, namun juga Indonesia itu rawan bencana ekologis. Oleh karena itu, saya, eee, waktu awalnya yaitu keprihatinan saya terhadap kepekaan atau awareness terhadap kesinambungan atau sustainable lingkungan hidup di masa yang akan datang, di mana warga negara kita atau rakyat Indonesia itu masih kurang eee, literasi ekologinya. Salah satu contohnya, saya dulu buku ini adalah saya, mulai dari tesis saya sebenarnya ini. Ini adalah saduran dari tesis saya ketika saya kuliah, alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Kemendikbud tahun 2014 sampai 2016, dapat dulu beasiswanya namanya P2TK, karena saya punya, beban mental beban mental ya, beban amanah karena ini saya dibiayai kuliah oleh rakyat, maka saya pun ingin ada satu bukti karya saya kepada rakyat Indonesia, apa yang saya persembahkan. Maka saya pada saat itu adalah saya menganalisis keadaan di sekitar lingkungan saya, di mana Kabupaten Bandung, nah, sejak beberapa tahun silam itu sering banjir, gitu. Ada satu sungai, salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat yang hulu sungainya ada di Kabupaten Bandung, namanya Sungai Citarum. Dan Sungai Citarum adalah the most worst, river, sungai terkotor sedunia. Inilah salah satu, awareness saya, kepekaan saya di mana saya, ini gimana gitu ya, eee, bukti saya sebagai yang pernah dibiayai oleh pemerintah, tanda saya bakti saya gimana, salah satunya daerah saya gitu. Nah, saya salah satunya yaitu memberikan, eee, minimal ke sekolah saya, minimal kabupaten saya, minimal daerah saya untuk, meningkatkan ekoliterasinya, gitu. Dari sanalah saya, sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan dimulai dari, eee, hal kecil. Karena saya ingat, tuah guru kita semuanya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, mungkin Bapak Ibu guru kenal dengan beliau, kalau yang sering dikenal namanya Agim. Itu karena kampus kami itu bertetangga dengan, pondok pesantren Agim atau Darut Tauhid, saya banyak terinspirasi dari beliau. Bahkan saya, menggelari beliau di salah satu, eee, bab buku saya itu adalah Kiai Ekoliterasi. Saya melihat sendiri beliau ketika menjaga kebersihan itu bukan hanya nyuruh, tapi meneladani, ngambil sendiri sampah gitu ya, kemudian mengurangi emisi dengan pakai sepeda dari rumah ke masjid, dari bahkan
dari satu kecamatan kota ke kota beliau selalu pakai sepeda, gitu. Kemudian, beliau ininya, tuahnya apa, yaitu untuk meningkatkan literasi itu adalah di 3M. Kalau merubah merubah sesuatu itu ada 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Itu kunci kita meningkatkan literasi. Literasi lingkungan itu tidak bisa kita sebarkan tanpa ada kunci itu. Dan kuncinya kita sebagai bapak ibu guru itu keteladanan. Saya meneladani beliau itu, eee, ya bapak ibu kalau nanti jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa ke pesantrennya Agim. Itu walaupun di perkotaan, tapi di sekitar lingkungan itu bersih, luar biasa. Ya dan saya melihat sendiri gitu, keteladanan beliau itu menjaga kebersihan, bahkan beliau punya satu pesantren bernama Iko Pesantren. Di sebelah agak jauhnya, agak ke kampung, ya di pegunungannya ada Iko Pesantren. Nah, kembali ke literasi, kenapa kita perlu meningkatkan literasi? Indonesia adalah negara nomor 2, kayak bagus ya, tapi bukan bagus ya, penyumbang sampah plastik terbesar di dunia ke ke lautan. Ini tahun 2015. Saya lihat lagi data terbaru, kita masih rekor 2 tetap. Tapi awalnya Cina nomor 1, sekarang Cina berkurang justru. Sekarang Filipina yang naik dari rekor yang 3 ke 1 sekarang Filipina. Tapi kita nggak berubah, masih nomor 2. Berarti kita belum ada perubahan beberapa tahun ini. Kalau nggak salah data terbaru itu 2020 apa 2000 berapa, saya belum lihat ini spesifiknya ya. Itu itu dia, nah, yang keprihatinan saya itu, dari mana yang terjadi itu? Makanya ini literasi dasar terlupakan. Literasi dasar, pendidikan dasarlah yang harus kita mulai, gitu ya. Mulai kita, eee, menjadi salah satu agen of change, agen perubahan untuk meningkatkan literasi, dimulai dari anak didik kita. Itulah dia, anak didik kita yang menjadi salah satu, eee, investasi masa depan. Karena kita guru adalah, eee, agennya. Kita tidak bisa menjadi, menerapkan apa yang kita inginkan tanpa pendidikan. Makanya literasi itu harus dimulai dari pendidikan. Mohon maaf, ada suara motor ya? Mohon maaf, Pak. Oh, enggak. Ya, lanjut ya, Bu, ya. Saya tuh Iya. prihatin gitu ya. Jadi plastik itu kan tidak bisa degradable ya, tidak bisa dihancurkan oleh alam. Maka sebenarnya saya punya beberapa turunan buku. Saya punya turunan buku dari sini itu adalah Sahabat Sampah Kertas. Itu untuk pendidikan dasar. Bagaimana cara ada ininya apa, LKS-nya, ada langkah-langkahnya gitu ya. Dan bahkan saya punya cerpen, ini inspirasi buat Bapak Ibu juga. Ini ada cerpen awalnya, kemudian saya buat menjadi cergam, jadi fiksi ilmiah, Pak Rio dan geng Ekoliterasi. Anak-anak yang punya gaya visual bisa kita kasih juga gambar-gambar gitu ya, yang seperti ini kan enak. Anak-anak bukan hanya tulisan saja tapi ada gambar-gambar gitu ya. Bagaimana cara menanam pohon, manfaatan sampah plastik gitu ya. Dan yang buku yang terakhir saya bikin buku yang sangat ringan sekali, namanya buklet. Ini dari slide-slide saya dijadikan buku, Kelola Sampah Selamatkan Bumi. Ini ada gambar-gambar, ada 2 versi, ada yang ini yang versi yang murahnya yang hitam putih, ada yang warnanya juga gitu. Ini ada gambar-gambar, langkah-langkah bagaimana ini buklet, langkah-langkah pengelolaan sampah. Dan Bapak Ibu guru di sekolah juga bisa, bahkan harus gitu. Ekoliterasi ini bisa kita terapkan bukan hanya dari pelajaran
IPA atau IPS, tapi seluruh pelajaran. Saya sering menyampaikan kepada anak-anak yaitu, oh, ininya mengabari saya, Pak Saiful sedang sulit katanya sinyalnya, ya, monggo Pak. Ya, ya setelah itu lanjut, jadi kita bisa menerapkan literasi itu bukan pada IPA saja, tapi pada seni kita bisa bikin karikatur, bisa bikin poster. Untuk guru, eee eee, bahasa, bikin cerpen, bikin cergam seperti ini. Kemudian untuk guru IPS, kita bisa bagaimana meningkatkan literasi itu dengan dari sudut pandang IPS, menjaga lingkungan sosial dengan, eee, jika lingkungan sosialnya baik, maka akan literasi ekologisnya baik juga. PKN, bagaimana menjaga lingkungan adalah sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang baik. Jadi, bisa diterapkan di mana saja dan tidak mesti langsung diterapkan dalam bentuk, pelajaran khusus, PLH kalau menurut saya. Jadi nggak mesti gitu, harus integrasi dengan penelitian. Dan saya itu salah satu orang yang tidak terlalu suka, ekoliterasi ini atau pendidikan lingkungan hidup kalau diterapkan di pembelajaran kan biasanya kayak gitu ya, itu dalam bentuk, eee, untuk lomba saja, seperti halnya untuk adiwiyata. Kan sedang ramai-ramai ya Bapak Ibu ya, beberapa tahun ke belakang ini. Bahkan dulunya 1, 2 hanya percontohan, sekarang hampir semuanya disuruh adiwiyata. Itu bagus, tapi sekali lagi hanya jika seremonial saja, literasi ini tidak akan saya beberapa kali mutasi gitu ya, dan pindah sekolah, dan salah satu sekolah yang saya datangin, pindahin itu pernah bergelar, adiwiyata. Tetapi ketika ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, ganti juga. Dan kalau juga guru-gurunya tidak konsisten juga tidak bisa. Karena kalau murid itu gimana gurunya juga, gitu. Karena murid kan terus berganti. Maka konsistensi pendidikan, konsistensi kebijakan itu terus harus dijalani. Maka saya suka menggemburkan bahkan kemarin, saya live di Instagram juga sama tentang ekoliterasi juga, salah satu komunitas, baca dan apa namanya tuh, waktu itu, buku berjalan di Jakarta pun sampaikan begitu. Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah untuk meningkatkan literasi, kemudian menjaga lingkungan ini, maka cukup. Mohon maaf, kadang pemerintah, dinas itu kita seremonial gitu Bapak Ibu ya, DLH atau Disdik itu seremonial. Ketika programnya sudah tidak ada ya sudah, tapi harus. Saya nulis buku ini dari awalnya tesisnya 2016. Kemudian saya jadikan buku itu 2018. Sampai saat ini saya terus, konsisten untuk menggelorakan literasi dalam bentuk-bentuk buku, eee, ya pembelajaran waktu kemarin saya jadi guru masih terus dimanapun saya berada di sekolah, saya terus, bahkan sekarang juga saya sebagai kepala sekolah ada programnya juga di sekolah saya. Seperti halnya 1 hari tanpa jajan misalnya, 1 hari bawa bekal dari rumah, kan itu minimal mengurangi sampah ya, bawa bekal seperti tumbler ini ya, bawa tumbler ke sekolah gitu ya, minimal kan 1 botol 1 kelas. Saya tuh suka eee, mengajarkan kepada murid-murid saya itu, berpikirnya itu think globally, act locally. Berpikir global, bertindak lokal. Bayangkan kalau kita, dari 1 botol ini, 1 siswa, kemudian, kalau di SMP 1 kelas misalnya 30 siswa ya, berarti kalau membuang sampah botol ini, 1 kelas 30 botol. Bayangkan 1 SMP misalnya, 1 angkatan ada 5 sampai 10 kelas misalnya.
kali 3 angkatan, kelas 7, 8, 9, kali lagi 1 kecamatan, kali lagi 1 kabupaten, 1 provinsi, 1 Indonesia. Bagaimana tumpukan plastik itu akan banyak. Itu yang saya suka gelorakan kepada anak. Dan Bapak Ibu itu, kalau di sini ada namanya bank sampah ya Bapak Ibu, sebenarnya sampah itu bisa menjadi keuntungan duniawi dan akhirat ya. Ini ada program ini inspirasi saya gitu ya. Bapak Ibu apalagi sekolah seperti SMP itu bisa besar ya, jumlah siswanya kan banyak ya, kalau di SD kan sedikit gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa buat bank sampah. Jadi bisa menjadi pemasukan buat, kelas dan pemasukan buat sekolah juga sebenarnya untuk program-programnya. Ini satu inspirasi aja. Jika tuh botol ini dilepas mereknya, dilepas mereknya gitu. Kemudian dikumpulkan, kalau dikumpulkan botol kosong ininya, ini tahun 2000 berapa ya, 2016 itu kalau nggak salah, satu botol ini dihargai 1.000. Kalau kayak gini. Tapi kalau Bapak Ibu guru, tutupnya dikumpulkan, kemudian ini bukannya jenisnya, yang ini 1.000 juga, kalau nggak salah ini 1.500 dan beda akhirnya, kalau sudah dipilah-pilah dan sudah dipotong-potong lagi jenisnya, sudah dipilah-pilah jenis-jenisnya. Nah, kaca beda lagi, kertas beda lagi. Itu ada, silakan bisa di searching aja ya Bu, ada di bank sampah misalnya itu harga-harganya. Dan bisa kalau bank sampah itu biasanya kerjasama dengan, eee, yang pengelola. Kalau pengolah untuk daur ulang sampah menjadi seperti ember, menjadi botol, menjadi apa, eee, kalau di sini bak gitu ya atau tempat sampah itu kayak gitu. Jadi bisa inspirasinya kayak gitu, itu. Dan kalau saya itu, karena saya agak jauh dari bank sampah, kalau dulu saya agak dekat, saya program satu lagi itu kalau yang akhiratnya apa, sedekah sampah. Saya itu suka tiap hari itu kumpulkan dari botol-botol, kalau saya terpaksa harus pakai botol plastik gitu, saya kumpulkan di depan rumah ada kresek besar, kumpulkan. Setiap hari suka ada yang lewat pemulung. Saya kalau udah banyak, dikasihkan ke pemulung, itu pemulung itu ngedoain saya tuh, "Wah, jazakumullah khair, Bapak terima kasih, semoga dapat rezeki banyak." Itu kok keuntungan akhiratnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya sampah itu bisa menjadi keuntungan duniawi juga akhirat, menjadi sedekah juga gitu. Dan kata Kiai Haji Abdul Hakim saya lagi, ini salah satu, tips untuk nanti boleh ditempel di sekolah ya, nama judul rumusnya TSP. TSP. T itu apa? T-nya tahan buang sampah sembarangan, S-nya simpan sampah pada tempatnya, P-nya pungut sampah insya Allah sedekah. Nah itu menjadi buat ini bisa jargon di sekolah Bapak Ibu untuk mengurangi sampah itu dengan TSP dan 3M. Dia Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satunya dari mulai hal yang kecil gitu. Karena literasi kalau dikaji dari, segi apa ya, eee, disiplin ilmunya gitu, wah ini kalau diterapkannya agak ini ya, agak panjang. Kalau kalau ini ada bagaimana eko itu apa, literasi itu apa kan, itu sebenarnya gitu, karena pelajarannya integrasi gitu, integrasi sama pelajaran. Bukan hanya program. Kemarin saya ada yang nanya, ada satu guru di pesantren, bagaimana jadi ini penerapannya bukan hanya dari ekskul untuk yang eco green atau ekskul untuk yang, ekologi gitu. Iya, bukan. Penerapannya yang lebih bagus itu adalah semua pelajaran. Terapkannya, bahkan ada misalnya kalau sekarang nih, ada P5 ya Bapak Ibu ya, P5-nya. Saya tuh pernah itu, saya lihat salah satu teman saya P5-nya itu unik, bukannya, bikin pentas, bukannya bikin ada program apa gitu, tapi apa, ininya, anak-anak pakai baju olahraga, kemudian Kak, ya mohon maaf Pak, sepertinya ya? waktu pemaparannya udah selesai, bisa Oh lanjut ini pertanyaan nantinya, oh iya. boleh boleh boleh, siap siap siap. Boleh Oke, boleh mohon boleh. maaf Kak. Sama sama, siap siap siap. Oke.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian yang telah memaparkan, materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu acara tanya jawab. Mungkin untuk tanya jawabnya satu pertanyaan aja nggak Ibu Heni? Karena waktunya sepertinya Oh udah iya, lewat. Nggih. oh boleh boleh. Ya, Nggih, Nggih, Bu, silakan. nggih. Kami silakan kepada ibu bapak guru yang mau bertanya, kami persilahkan. Parbani mungkin, Ibu Lista, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal salam. Ibu Bapak Guru di SMP 3 Katingan Kuala, juga Bapak narasumber. Saya Marlista Anggraini, guru IPS di SMP Negeri 3 Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Oh, Masya Iya, Allah nih. Masya Allah. baik Bapak. Eh, Betul tadi yang Bapak sampaikan kalau di sekitar Darut Tauhid ya memang seri sekali karena saya tahun 2018 di sana pernah selama 2 bulan di sana waktu program PPG. Oh, alhamdulillah. Eh ya, saya tertarik gitu yang Bapak kemukakan itu karena memang dalam beberapa minggu terakhir ini saya memang membaca kembali materi tentang ekopedagogi yang bukunya saya dapatkan dari Prof. Nana waktu saya PPG. Ya. Nah, sekarang ini Beliau saya membimbing saya juga, iya, bimbing kasih saya beliau udah. iya, Kasih iya, saya jadi juga. heeh, jadi saya tuh belum tamat-tamat tuh baca itu buku kan. Jadi begitu sekarang, oh iya ternyata ada nih. Kalau sekarang Pak, saya itu yang sedang saya upayakan adalah saya nanti untuk materi di sekolah nanti sepertinya bisa diterapkan itu tentang, eee, pengelolaan sampah, tapi yang dikelola itu, limbah berupa kertas. Karena seperti yang kita tahu bahwa tiap rumah, tiap Iya, sekolah itu banyak sekali sampah yang berupa kertas gitu. Nah, hari ini saya coba, membuat apa itu namanya, bubur kertas itu, untuk kemudian nanti begitu sudah masuk iya betul. sekolah, nanti bisa saya, ajak anak-anak, juga rekan-rekan di sekolah untuk, melakukan hal yang sama untuk kemudian nanti diolah kembali gitu, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Betul tadi, seperti yang Bapak sampaikan bahwa tidak harus dimasukkan menjadi satu, mata pelajaran tersendiri seperti PLH, seperti di anak-anak SD itu memang sudah ada PLH gitu. Cuma memang untuk kita di SMP bisa terintegrasi pada 10 mapel yang ada gitu. Misal kalau untuk kami IPS mungkin untuk pembuatan, peta bisa menggunakan bubur kertas gitu, atau untuk pelajaran matematika bisa membuat, bangun ruang itu dengan menggunakan kertas gitu. Seperti itu, Pak. Nah, yang ingin saya, mintakan gitu kepada Bapak, kalau untuk penerapan di sekolah Bapak, itu apa saja, Pak? Kalau di sekolah kami itu sudah lama dimulai tentang kalau anak-anak bawa, botol minum ke sekolah gitu, sekolah menyediakan, eee, air minum Betul. air minumnya gitu. Jadi anak-anak Iya boleh betul. nanti itu habis, jam pelajaran air minum mereka habis, mereka boleh ke kantor gitu untuk mengisi kembali gitu, seperti itu, dan memang yang kurang adalah memang konsistensi. Betul bahwa memang itu yang harus kita gugah kembali. Kalau saya sekarang, bahasanya gugah kembali gitu, mengajak, rekan-rekan guru juga siswa-siswa di sekolah gitu. Nah, mohon, informasinya Pak, selain kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi yang sudah dilakukan di sekolah Bapak supaya bisa menjadi, oh, tambahan hal baru gitu bagi saya untuk menerapkan di sekolah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Malista. Eee, kebetulan saya sekarang menjadi kepala sekolah baru 5 bulan, jadi baru diangkat saya. Jadi di sekolah saya yang sekarang itu, belum banyak ya. Nah, tapi saya bawa program-program saya dari awal gitu. Kalau yang kertas tadi, saya udah ada tulisan di buku saya ini yang Sahabat Sampah Kertas ini, betul yang tadi Bapak Ibu yang tadi, bagaimana membuat buku kertas menjadi, bahan-bahan yang, menjadi
hasilnya menjadi kerajinan dan sebagainya. Kemudian bisa juga tadi, untuk, menjadi IPS, peta, kemudian tadi udah hasil daur ulangnya menjadi yang mau dikaji tadi. Kemudian ada juga yang misalnya di seni dan budaya itu, kertasnya dibuat dari koran atau sisa-sisa itu dibuat anyaman dan sebagainya ya kalau itu program, kalau yang masuk ke pelajarannya. Kalau oh ya silakan nanti boleh kontak saya kalau Bu Eni ya ada yang ini. Eee, jika program yang pernah saya lakukan itu sebenarnya ekoliterasi itu banyak, bukan hanya pengolahan sampah, tapi ada juga namanya gardening, berkebun. Nah sekarang karena sesuaikan dengan daerah masing-masing. Saya sekarang tempat saya menjadi kepala sekolah itu di pegunungan. Nah, anak-anak itu banyaknya, petani gitu ya, tapi banyak yang kurang mencintai pekerjaan orang tuanya gitu. Maka saya pun dari sejak kecil bikin juga ada taman-taman yang langsung, bikin berkebun. Ada kangkung, ada bayam, dan sebagainya gitu. Kemudian, eee, tadi yang itu kalau di daerah kampung saya itu yang sekarang saya tempat menjadi kerja di kepala sekolah itu, program makan bersama itu belum, yang bawa tumbler itu masih jarang. Makanya saya jadi menikah daerah masing-masing. Kalau saya pernah dulu itu, di sekolah yang lama itu sudah ada sebenarnya program sekolah sehat selain, bawa makan tumbler. Tadi kalau di sekolah saya yang sebelumnya, itu tiap kelas sudah ada galon. Jadi bukan ke kantor gitu ya, tapi disediakan galon airnya itu tiap kelas gitu ya. Nah, betul sekali Bu, konsistensi gitu dan anggaran juga lumayan. Ya, kalau saya lihat tuh ya, memang, apalagi penyediaan makan, minum itu luar biasa, cuman jadi bisa kerjasama dengan orang tua gitu ya, membawa makanan. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya jajan, maka kurangi jajan. Salah satunya itu kalaupun mau jajan bawa jadi bukan hanya bawa makanan pas ada hari tertentu gitu, tapi boleh jajan tapi bawa wadah sendiri gitu, bawa misting ya kalau dulu apa namanya, kalau di sana apa namanya? Ya, tempat kotak makan gitu ya, yang dari plastik gitu ya, yang weer-weer gitu ya belakangnya. Saya nggak mau promo yang ada weer-weer gitu ya belakangnya, atau yang pakai ya plastik lah gitu ya, gitu. Itu kan bisa diulang, jadi kan reuse gitu. Kan, di dalam, pengelolaan sampah itu adalah ada 5M ya, ada reduce, 5R, reduce, reuse, recycle, replan replan ya plan merencanakan kembali dan ada replant, menanam kembali. Seperti halnya, karena satu pohon itu untuk satu rim kertas itu adalah satu pohon, Bu, kurang lebih gitu ya, umur 7 tahun. Bayangkan kalau kita banyak pakai kertas juga ya, salah satunya penggunaan kertas juga itu. Kalau seperti kita kalau nggak cukup penting-penting amat nggak usah di-print gitu, atau yang sisa-sisa print kita, saya suka kumpulkan gitu. Nanti didaur ulang lagi atau dipakai lagi gitu ya, untuk, hal-hal yang misalnya kalau kita ada, bikin anak-anak untuk, kalau di bahasa saya kotretan, menghitung ya, mengotret, hitung itu dari bekas-bekas kayak gitunya. Dan cara nulis guru-guru bahasa itu bisa mungkin mengajarkan tulisan yang rapi dan sedang-sedang saja, tidak terlalu besar dan terlalu kecil itu adalah mengurangi sampah juga ternyata, mengurangi sampah gitu ya, gitu. Jadi tidak terlalu banyak dan Bapak Ibu juga jangan terlalu banyak nulis juga oke itu salah satunya bisa mengurangi ya. Jadi bisa, dengan praktek juga dengan yang lainnya. Itu terus program yang lain itu, Bapak Ibu bisa menginspirasi saya itu sebenarnya terinspirasi dari satu boleh, nanti cari di Google ada namanya komunitas di dunia, pusatnya di Kanada, ecoliterasi.org, organisasi ekoliterasi di dunia, gitu ya. Itu tokohnya diantaranya Goldman, Piotr Chopra, itu dan ada beberapa lain, itu ada bukunya juga kalau bukunya Goldman, banyak Bapak Ibu bisa baca di, Ecological Intelligence gitu ya. Itu adanya. Oh 15 menit lagi ya? Iya. Ya Bapak Ibu itu kalau kalau yang tentang
pengelolaan sampah kertas khususnya boleh nanti Bapak Ibu kontak saya nanti ini, eee, boleh lihat buku saya ada di Instagram saya namanya buku Rian Rio, buku RIYANRYO. Itu ada buku-buku tentang literasi juga dengan ada buku yang lainnya turunannya. Ada beberapa yang sudah saya upload ke sana, itu toko buku saya gitu ya. Kalau, dan jadi ekoliterasi ini intinya bagaimana kita mengajarkan, kemelekan, ada core competention gitu ya. Di buku saya ada buku yang kualitas itu ada 4 competention atau kompetensi inti. Kualitas itu adalah head, heart, kemudian hand, dan juga, spirit. Nah, kalau yang 3 ini seperti yang biasa ya, ada kognisi, afeksi, sama psikomotor, tapi ada satu kompetensi inti yang selanjutnya yaitu spirit. Jadi, ekulturasi itu bukan hanya dipahami, kemudian dirasakan, bukan dipraktekkan, tapi juga harus menjiwai gitu, menjadi spirit gitu, spirit dirinya dimanapun pada saya itu kadang kalau ke pasar itu Bapak, Ibu, saya bawa kresek sendiri. Nah, jadi kadang saya suka ngobrol sama tukang itu kan suka, "Pakai ini aja, jangan, pakai ini aja." Nanti bahkan saya kresek yang ada di rumah itu suka kasihin ke pedagang aja gitu, biar mengurangi sampah gitu. Ya itu hal-hal yang kecil seperti itulah yang harus kita budayakan masuk di sekolah. Dan karena sudah waktunya bentar lagi, boleh nanti di ini, IG-nya boleh juga nanti diskusi dengan saya, teman saya, ini IG-nya, IG umumnya ini, kalau yang IG yang buku saya, ini ada juga saya pengguna TikTok juga, saya di Ari Official, dan kalau YouTube saya ada di Rianri Official. Contohnya ada saya video-videonya bagaimana kurangi sampah, ya ada juga di sebagian di YouTube saya, di program YouTube saya yang lama gitu. Gitu ada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah saya dulu. Kalau di sekolah saya yang sekarang itu saya karena baru, saya belum banyak, tapi karena ekoliterasi itu harus dibudayakan, maka perlu proses yang panjang. Jadi harus sabar dan keteladanan kita sebagai guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lah itu yang menjadi teladan. Kita nggak bisa nyuruh ke anak, tapi gurunya, kepala sekolahnya, misalnya, "Makan jangan sambil jalan, makan sambil berdiri, makan jangan pakai plastik." Kalau gurunya masih, juga tetap aja susah gitu ya, gitu. Sampah masih banyak, bertebaran, eee, masih acak-acakan sih. Jadi keteladanan itu yang menjadi, pokok dari menyebarkannya literasi lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas walaupun waktunya pendek tapi, semoga bermanfaat obrolannya kita ini. Mungkin nanti bisa, di lain kesempatan bisa nanti chat dengan saya lah, salah untuk diskusi. Monggo, Ibu Desi saya persilahkan. Iya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga kepada Ibu Marista yang telah bertanya. Nggih, acara selanjutnya yaitu penutup. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Rian Yusma Oktayanto MPD yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengetahuan di Komunitas Gumbili kami. Semoga kita sehat selalu dan dapat bertatap muka kembali di lain waktu. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil Selamat malam semua Ibu Bapak, mohon undur diri.